Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur yang berbeda. Yang pertama unsur tanah, ya, unsur tanah. Tanah yang kita lihat itu dia. Sampai dibilang manusia tuh gak akan dikubur melainkan di asal tanah yang dia diciptakan dari situ. Walaupun ada orang lahir di mana, meninggalnya di Ciledug sini, khalas. Emang tanahnya dia lagi dibikin, asal usulnya dari situ. Unsur tanah, yang mana karena memang unsurnya dari tanah, sehingga kebutuhan dari jasad kita ini yang berasal dari tanah, kebutuhannya ya rendah. Semua yang asalnya dari tanah itu kebutuhan kita, makanan, ya, minuman, semua dari tanah. Yang rendah-rendah tuh kebutuhan jasadnya kita. Adapun unsur kedua yaitu ruh. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, Allah bilang, jawab pada orang tersebut, ruh itu adalah urusannya Allah. Dia berasal dari hadirat Allah di alamul arwah. Dan ruh kita ini, karena memang asalnya dari tempat yang tinggi, tempat yang agung, sehingga kebutuhannya juga tinggi. Yang berasal dari tempat yang tinggi, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kebutuhan ruh kita. Orang kalau ketika dia hidup punya kesempatan khusus untuk mengalami sebuah kejadian yang tidak pernah dia pikirkan. Contoh misalkan, nggak tahu gimana, salah seorang dari kita diundang ke istana untuk ngobrol dengan presiden. Insya Allah seumur hidup nggak bakal dia lupa. Tuh presiden ngomong apa nggak bakal lupa. Bagaimana cara dia masuk dari rumah ke situ, ke istana, balik lagi, semua kapanpun dia bakal cerita itu. Bahasa anak sekarang memang nggak bisa move on dari hal itu. Setuju? Ketemu presiden dari Simpruk sini, wah banget, nggak bakal lupa, dia nggak bakal lupa. Begitu juga ruh kita. Ruh kita ini pernah mengalami sebuah kejadian yang dia nggak bisa move on dari itu. Allah cerita dalam Al-Quran tentang kejadian ini. Ketika Allah katakan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingat, ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa perjanjiannya? Wa asyhadahum ala anfusihim. Allah ingin mempersaksikan kepada keturunan Adam ini, manusia, tentang posisinya Allah terhadap mereka. Allah pengen agar manusia ya mempersaksikan posisinya Allah terhadap manusia. Padahal biasanya kita kalau punya bawahan itu gimana tuh? Oh, udah kalau perintah terus, bawahannya, pembantuan, supiran. Tapi Allah ketika bermuamalah dengan manusia yang di saat tersebut masih berupa arwah,
Allah katakan Allah ingin mempersaksikan dirinya, posisinya terhadap manusia. Sampai kata Allah, pertanyaannya itu Allah bilang, alastu birabbikum? Kalimat ini begitu indah. Ruh kita nggak bisa move on dari ini. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum? Kalau arti bebas kita mungkin bilang, beneran kan kamu yakin, kamu mempersaksikan kalau saya jadi Tuhan kamu? Bayangkan kalimat itu. Allah tidak memaksa, tidak bentuk kalimatnya itu bukan kalimat perintah, akui saya. Kalimatnya dimanjakan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mereka semua dan kita pun saat itu menjawab, kita katakan bala. Allah bilang, galu bala syahidna. Semua manusia di saat tersebut bilang, ya Allah benar, dan kita mempersaksikan itu. Kamu Tuhan, saya hamba. Sehingga kita senang gak senang, mau gak mau, sadar gak sadar. Coba kalau kita nyumbang ke masjid, dari siapa nih? Tulis deh, dari hambanya Allah. Apa sih hamba? Budak. Kenapa kita akuin itu? Sadar gak sadar? Walaupun kelakuannya berbeda, itu lain lagi. Tapi kita sadar gak sadar kita ini budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kondisi inilah dia gak bisa move on, dan dia selalu butuh kebutuhan kedekatan dengan Allah.